Sayang Dedi nggak bikin Momi nangis kok, tadi Momi sama Dedi lagi nonton film sedih makanya Momi nangis. Ucap Sienna memberi pengertian, ia tak ingin karena hal itu Aaron menjadi marah pada Darren, padahal mereka baru saja bertemu. Darren, kenapa kamu diam aja sih? Masih tak menjawab, Darren berjongkok, mengusap sayang kepala Aaron. Bisakah kamu memanggil Dedi sekali lagi? Aaron menatap bingung pada Darren yang terlihat sudah mengeluarkan air matanya lalu menatap Sienna. Dedi, kenapa nangis? Apa Kalena Alon malahin? Ucapnya sambil menghapus sisa air mata di wajah Darren dengan tangan imutnya. Darren menarik Aaron dalam pelukannya, pria itu menangis sesegukan saking bahagianya. Dedi, kenapa nangis? Alon gak pukul Dedi loh, Alon juga gak nakal, iya kan Momi? Bukannya menjawab, Darren malah menyerang Aaron dengan ciuman bertubi-tubi di wajah kecil dan menggemaskan itu. Asteris. Apa kau yang menyuruh Aaron memanggilku Dedi? Hihamm, mau bagaimana lagi, kau memang dadinya, lagian memangnya kau mau dia terus memanggilmu Om. Darren menggeleng dengan cepat. Terima kasih Sienna, terima kasih banyak. Karena kau sudah menghadirkannya ke dalam hidupku, terima kasih sudah mengizinkannya memanggilku Dedi. Terima kasih karena sudah mengandung, melahirkan dan membesarkannya dengan baik, dan aku juga minta maaf karena tak menemanimu di sampingmu. Sudahlah, nggak perlu berterima kasih, dia putraku, sudah pasti aku akan melakukan yang terbaik untuknya, dan memang Aaron harus memanggilmu Dedi, aku juga nggak mungkin melarangnya karena cepat atau lambat ia pasti akan mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, Sienna meminta Aaron memanggil Darren dengan panggilan Dedi dan berhenti memanggil Steve Dedi. Dengan diiringi beberapa cerita lucu dan dongeng kesukaan Aaron, perlahan Sienna menjelaskan tentang sosok Darren pada putranya. Pria kecilnya itu sangat senang karena memiliki Dedi seperti teman-temannya, bahkan ia berniat mengenalkan Darren pada teman-temannya untuk sedikit memamerkannya. Walau Sienna belum bisa memaafkan Darren, tapi bukan berarti wanita itu harus menjauhkan putranya dari dadinya sendiri. Dedi, Momi, teriak Aaron menghampiri keduanya. Pria kecil itu berdiri di depan Darren, merentangkan kedua tangannya meminta Darren menggendongnya. Pria kecil itu ingin duduk di pangkuan sang Dedi. Nanti Dedi tidur ya sama Alon sama Momi ya, ucap Aaron membuat keduanya melongo. Nggak bisa sayang, dadinya harus pulang, iya kan? Ucap Sienna melirik Darren. Sienna menggeleng kepalanya meminta pria itu menolak ajakan Aaron. Tentu saja Dedi nggak keberatan, Dedi malah senang bisa tidur bersama Aaron lagi. Ucap Darren dengan santainya. Di sampingnya Sienna sudah meliriknya dengan tatapan kesalnya, menendang kaki Darren. Apa maksudmu? Kau gila mau tidur bersama kami? Sienna melakukan gerakan bibir tanpa mengeluarkan suara. Darren mengangkat kedua pundaknya. Mau bagaimana lagi, putraku ingin tidur bersamaku? Balas pria itu dengan nada cueknya membuat Sienna semakin geram. Wanita menendang kaki Darren lagi dengan lebih keras hingga menimbulkan ringisan dari pria itu. Apa yang kau lakukan? Ucap Darren dengan nada kecilnya pada Sienna. Seperti ingin membalas, Sienna hanya mengangkat kedua pundaknya tanpa mengatakan apapun. Sekarang ketiganya berada di kamar Sienna dengan posisi Aaron di tengah, Sienna dan Darren yang mengapitnya dari samping kiri dan kanan. Sienna sama sekali tak bisa menolak, Aaron terus saja merengek minta tidur bersama. Alon mau dipeluk Momi sama Dedi, ucap Aaron dengan nada manjanya. Dengan gerakan sedikit kikuk keduanya meletakkan tangan mereka masing-masing di perut Aaron. Tak lama pria kecil itu mulai memejamkan matanya. Kau tidurlah dan jangan memikirkan hal-hal aneh, ucap Sienna lalu ikut memejamkan matanya. Sedang Darren sama sekali belum memejamkan matanya, bukannya tak mengantuk, Darren hanya ingin melihat dan menikmati momen itu. Tangannya terangkat untuk membelai wajah Sienna dan Aaron secara bergantian, senyum juga tak pernah pudar dari wajah tampannya. Tuhan, jika ini mimpi tolong jangan bangunkan aku, gumannya. Pagi harinya, Sienna terbangun lebih dulu, wanita itu tersenyum melihat dua pria di sampingnya. Kedua pria itu tidur dengan kaki sedikit terbuka, kaki bagian kanan sedikit ditekuk dengan tangan kanan di atas kepala dan tangan kiri di atas perut. Bahkan gaya tidur mereka pun sama. Ucap Sienna tersenyum menggeleng kepalanya lalu beranjak untuk membersihkan diri. Selesai mandi Sienna kembali melirik dua pria di atas ranjang yang sepertinya tak ada tanda-tanda akan bangun. Wanita itu memilih mengganti pakaiannya terlebih dulu lalu setelahnya membangunkan kedua pria itu. Aaron, bangun sayang, ucap Sienna menggoyang pelan rahang Aaron. Darren, bangun, ucapnya lagi membangunkan Darren, bukannya bangun Darren malah menarik tubuh Sienna hingga jatuh di atas tubuhnya. Bangun nggak, ucap Sienna dengan nada geramnya dan dengan tangannya yang sudah mencubit perut Darren. Teriak Darren yang juga membangunkan Aaron.
Dedi kenapa teriak-teriak? Ucap Aaron dengan mengucek satu matanya, sungguh menggemaskan Sienna mendekat dan memberikan ciuman bertubi-tubi di pipi pria kecil kesayangannya itu. Aku juga mau dong, ucap Darren menunjuk pipi kanannya yang dibalas tatapan horor oleh Sienna. Lihatnya biasa aja dong lagian aku cuma bercanda. Ucapnya lalu bangkit dari ranjang, pria itu menggendong Aaron masuk ke kamar mandi. Pagi ini aku yang akan memandikannya, ucapnya. Steve, ucap Sienna menghampiri pria yang sedang duduk santai di ruang tamunya. Ada apa Steve? Kenapa kemari? Memangnya aku nggak bisa datang ke sini lagi? Sienna tak menjawab, wanita itu hanya tersenyum. Flashback. Termasuk suamimu? Ya tentu saja termasuk dia. Baiklah, mulai hari ini aku memutuskan untuk mengejarmu sebagai seorang pria. Aku tak peduli walau kau sudah memiliki suami sekalipun karena seperti katamu tadi yang mengatakan tidak mencintainya, aku akan berusaha lebih keras agar kau bisa percaya lagi pada apa yang namanya cinta. Apa maksudmu berbicara seperti itu Steve? Aku hanya ingin berjuang untukmu Sienna, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, aku juga begitu menyayangi Aaron. Maaf Steve, jika kau melakukan itu sepertinya kita nggak bisa berteman lagi. Kenapa Sienna? Bukankah kau tidak mencintai suamimu? Sienna mengangguk. Aku memang hidup terpisah dari suamiku selama 4 tahun lebih, aku bahkan hampir lupa tentang statusku sendiri. Tapi setelah dia kembali lagi semuanya berubah, aku seakan tersadar kembali tentang posisiku yang hampir aku lupakan. Aku istri orang Steve, seberapa benci aku padanya sekarang aku tetaplah istrinya, dan nggak etis untukku jika membiarkanmu mengejarku. Jadi maaf. Ucapnya lalu berdiri meninggalkan tempat itu dengan Steve yang masih diam di tempatnya tanpa reaksi apapun. Flashback N. Oh ya Aaron mana? Aku sangat merindukannya. Ucap Steve. Tak lama terdengar teriakan heboh dari si kecil yang sedang dicarinya. Om Steve kapan datangnya? Tanya Aaron yang kini berdiri di depan Steve. Oh ya Aaron mana? Aku sangat merindukannya. Ucap Steve. Tak lama terdengar teriakan heboh dari si kecil yang sedang dicarinya. Om Steve kapan datangnya? Tanya Aaron yang kini berdiri di depan Steve. Om, ucap Steve tak percaya, bahkan sekarang Aaron sudah memanggilnya Om, ada sedikit rasa kecewa di hatinya tapi berusaha menyembunyikannya. Steve mengangkat paperback di tangannya. Ayo tebak Om bawa apa untukmu? Ucapnya yang masih sedikit kaku karena tak biasa menyebut dirinya Om di depan Aaron. Tak menjawab, pria kecil itu hanya berteriak kesenangan mengambil paperback itu. Aku langsung pulang ya. Ada pemotretan pagi soalnya. Om Steve tak main dulu sama Alon. Lain kali ya sayang, hari ini Om Steve sedang sibuk. Ucap Sienna yang diangguki Aaron, sebenarnya Sienna sedikit tak tega tapi mau bagaimana lagi dia juga tak bisa terus memberikan harapan pada pria itu. Daddy main yuk, ajak Aaron. Ternyata Aaron mengajaknya bermain air di kolam kecil yang dibuat khusus untuk pria kecil itu, untuk sejenak pikiran Darren teralihkan. Keduanya tertawa riang, Darren memegang dada dan betis Aaron dan mengajarkannya cara berenang. Aaron berjingkrak-jingkrak kesenangan sambil mengusap wajahnya yang penuh air karena tadi dia menenggelamkan kepalanya di kolam itu. Tak lama pria kecil itu memeluk leher Darren masih dengan menjingkrak-jingkrakan kakinya. Kalian sedang apa? Tanya Sienna tiba-tiba menghampiri. Mommy, panggil Aaron kesenangan. Pria kecil itu meminta Darren mengeluarkan tubuhnya dari kolam renang dan berlari riang menghampiri Sienna. Menarik tangan Sienna dan memintanya masuk ke kolam. Mommy ganti pakaian dulu ya sayang. Bujuk Sienna yang langsung mendapat gelengan kepala dari Aaron. Nanti lama Mommy Alon sama Daddy keburu dingin. Ucapnya dengan nada merengek. Baiklah, mau tak mau Sienna mengikuti permintaan Aaron. Ia tak ingin pria kecil itu ngambek karena akan susah untuk membujurnya. Maklum keturunan dari seorang Darren Hansel jadi kelakuannya pun sama. Sienna melepas sendal yang digunakannya dan tak lupa juga melepaskan pakaian atasnya dan hanya menyisakan bra. Ia tak membuka pakaian bawahnya karena memang hanya menggunakan celana pendek, setelahnya ikut masuk ke kolam renang. Yeay, Aaron berteriak kesenangan memeluk leher Sienna sedang Darren sama sekali tak bereaksi, tubuhnya membeku melihat pemandangan di depannya. Pria itu tak menyangka Sienna akan dengan santainya menanggalkan pakaiannya. Apa Sienna tak menganggapnya sebagai seorang pria ataukah Sienna sudah terbiasa dengan kebebasan negara itu hingga tak sungkan lagi menggunakan pakaian seminim itu di depan seorang pria? Darren kau kenapa sih, kenapa belakangan ini sering melamun? Ah itu, Darren menggaruk tengkuknya, aku hanya speechless saja melihat kau berpakaian seperti ini di depanku. Ucapnya dengan penuh kejujuran.
Kau ini kupikir kenapa? Sienna menggeleng kepalanya lalu kembali memutar pandangannya pada Aaron yang dari tadi mencipratkan air ke tubuhnya. Awas kau, Momi akan membalasmu. Ucap Sienna memeluk tubuh Aaron dan menggelitiknya hingga pria itu tertawa kegelian. Mau menyerah atau tidak? Tanya Sienna sejenak menghentikan aksinya, bukannya mengangguk Aaron malah menggeleng kepalanya dan tentu saja Sienna kembali menggelitiknya. Menyerah atau Momi akan terus menggelitikmu. Ucap Sienna lagi. Dedi tolong Alon. Ucapnya meminta bantuan dari sang Dedi. Darren mendekat, pria itu berdiri tepat di belakang tubuh Sienna. Terlebih dulu ia meniup tengkuk Sienna membuat si empunya sedikit merinding. Tak lama terdengar suara teriakan Sienna. Darren turunkan aku, teriak Sienna karena Darren mengangkat tubuhnya. Tidak akan sampai kau bilang menyerah terlebih dulu. Ucapnya melirik Aaron dan mengangkat satu alisnya pada pria kecil itu. Menyelah Momi, teriak Aaron kegirangan. Dasar kalian, anak dan dadinya sama saja, bisanya bermain curang. Ucap Sienna lalu meminta Darren menurunkannya karena dia tak mau lagi bermain dengan kedua pria itu. Sienna pura-pura merajuk pada keduanya. Momi malah, kamu marah? Tanya kedua pria itu dengan kompak. Momi nggak marah hanya kesal. Maaf Momi, tapi bukan salah Alon kan Dedi yang salah. Ucap Aaron menyalahkan Darren. Darren melongo, pria kecil itu sama sepertinya. Mereka sama-sama tak mau disalahkan untuk apa yang mereka lakukan. Ini yang dinamakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mendengar itu Sienna melihat pada Darren. Apa, kau juga tak mau mengaku salah? Bukannya tak mau tapi aku tadi hanya mengikuti kemauan putraku. Alasan Darren membuat Sienna mencibik kesal. Sienna tak membahas itu lagi, ia memeluk tubuh Aaron dan keluar dari kolam karena tak ingin Aaron terlalu lama bermain air yang nantinya akan membuatnya sakit. Sienna bisakah aku menumpang mandi di kamarmu? Ucap Darren menghentikan langkah Sienna, wanita itu membalik lagi badannya dan melihat Darren. Di sini ada beberapa kamar kau bisa pilih salah satunya dan mandilah di sana. Tapi aku tak nyaman Sienna. Kau dan alasanmu selalu saja membuatku kesal, ya sudah kau mandilah di kamarku dan aku akan mandi di kamar Aaron. Oke baiklah, jawab Darren mengakhiri panggilan telepon dengan wajah yang sedikit murung. Sienna, jawab Sienna dengan mata yang fokus pada beberapa skrip yang ada di tangannya. Wanita itu mendapat beberapa tawaran film dan serial. Sore ini aku harus kembali. Terus. Sekarang perusahaan sedang membutuhkanku. Aku juga nggak tahu kapan bisa kembali ke sini lagi. Ucapnya yang membuat Sienna menghentikan aktivitasnya. Apa perusahaanmu sedang mengalami masalah? Darren menggeleng. Tidak. Perusahaanku mendapat tawaran kerja sama dari klien besar dan dia ingin bertemu denganku langsung. Sienna mengangguk dan kembali meneruskan kegiatannya. Ya sudah kau pulang saja, di sini ada putramu jadi kau bisa datang menemuinya kapan saja kau mau dan aku juga tak akan lari dan menyembunyikannya darimu jadi kau tenang saja. Jika aku menelponmu apa kau mau mengangkatnya? Sienna mengangguk. Kau tenang saja aku akan selalu mengangkat teleponmu dan membiarkanmu berbicara sepuasnya dengan putramu. Dasar wanita nggak peka, protes Darren dalam hatinya. Pulangnya jangan lama-lama ya Dedi, nanti Momi keburu diambil orang. Bisik Aaron pada Darren, kini mereka berada di bandara. Tadinya Sienna tak mau mengantar Darren tapi karena Aaron terus merengek mau tidak mau Sienna mengantar pria itu ke bandara. Makanya kamu bantu Dedi buat jagain Momi, kalau ada yang deketin kamu gigit aja. Dedi memangnya Alon Heldel yang harus gigit-gigit orang. Protesnya dengan bibir yang dimanyunkan. Darren tertawa, menarik bibir manyun Aaron membuat pria kecil itu mencibik kesal. Dedi, kalau Dedi nakal nanti Alon suluh Momi kali Dedi balu bial Dedi tahu lasa. Ancam Aaron dengan gaya menggemaskannya. Jangan gitu dong, Darren menarik gemas pipi Aaron. Kalau cari Dedi baru belum tentu setampan Dedi loh. Bialin lagian Dedi tuh nggak tampan-tampan banget masih lebih tampan Alon. Ucapnya dengan percaya diri. Kata siapa, kamu tahu nggak kamu tampan gitu karena dadimu ini juga sangat tampan. Nggak tuh, kata Momi lebih tampan Alon, buktinya Momi selalu bilang Alon anak yang tampan dan menggemaskan sedang Momi nggak pernah tuh bilang gitu ke Dedi. Ucapnya dengan nada bangganya yang membuat Darren tersenyum, masih kecil saja Aaron tak mau mengalah bagaimana besar nanti. Sepertinya akan lebih parah darinya, pikir Darren sambil tertawa kecil.